Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dan selamat kita berjumpa kembali di dalam doa pagi secara online. Mari sebelum kita masuk di dalam hari yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, kita akan kembali lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur, kita mengucapkan kata-kata untuk mengagungkan Tuhan, karena hanya Dia yang layak dipuji, ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau. Haleluya. Puji nama-Mu, kami puji sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menopang hidupku saat ku dalam ketakutan, di sisiku Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah
selamanya. Bukan setia melayani mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya. Bukan setia melayani mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Untuk selamanya. Bukan setia melayani mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Tidak ada Allah lain seperti Engkau, Allah yang setia, bahkan sampai memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus kami, membayar kami. Sungguh Tuhan, kami bangga bahwa kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang terus hidup di dalamnya kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang waktu, sepanjang malam, bahkan pada pagi hari ini kami masih diberikan kepercayaan, diberikan kekuatan oleh Kamu untuk kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Makasih Tuhan, sebelum kami memasuki hari yang baru, kami mengisi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kau berkata kami jangan takut, karena Kau memberikan kami kemenangan. Dalam keadaan tidak baik sekalipun kami berjalan di dalam lembah, tangan-Mu selalu menopang kami. Makasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ialah ada rema yang Tuhan berikan secara khusus bagi kami, sehingga kami dimampukan selalu. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu pada pagi hari ini tetap semangat untuk mengikuti doa pagi secara online. Dan saya percaya di dalam setiap kita mengikuti doa pagi secara online, ada berkat khusus, ada rema khusus yang Tuhan berikan, yang dari hari ke hari tidak sama. Puji Tuhan, mari pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan terambil di dalam suratan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan
Tuhan punya rencana atas hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita bernostalgia kembali bagaimana foto-foto pada zaman dahulu sebelum segala sesuatu berubah menjadi lebih modern atau dikatakan di masa digital ini. Saudara, ketika kita mengambil sebuah foto, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendapatkan yang namanya klise atau film negatif daripada foto itu, saudara. Lalu kita harus mencetak dari klise atau foto yang negatif ini menjadi positif, yaitu gambar sebenarnya dari apa yang kita lihat dari foto kita sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan gambar yang positif ini, tentu kita akan dibawa masuk ke dalam ruang cetak, di mana kondisi ruang tersebut harus gelap. Kemudian kita terangi atau film negatif itu dengan sinar matahari dan memindahkannya ke kertas foto. Cara ini akan mengubah film negatif menjadi positif, yaitu sebuah foto yang berwarna, yang elok dipandang oleh mata kita. Itulah yang terjadi ketika kita hidup di zaman dahulu. Saudara, kalau kita melihat di dalam setiap kehidupan yang kita alami hari-hari ini, tentu Allah turut bekerja dengan ketidakadilan yang kita miliki. Masing-masing pasti dari kita pernah alami yang namanya ketidakadilan di dalam kehidupan ini. Ada orang-orang yang memperlakukan kita sebagaimana tidak semestinya. Itu sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang memperhatikan kita. Jadi ada dua pilihan. Yang satu memperhatikan kehidupan kita, yang satu tidak memperhatikan. Saudara, orang yang tidak memperhatikan setiap kehidupan mereka hanya memanfaatkan kita, dan masih banyak lagi ketidakadilan yang mungkin pernah atau sedang kita alami di hari-hari ini. Tuhan rindu mengambil sesuatu yang negatif dari kisah-kisah yang kita alami di dalam kehidupan ini, menyinarinya dengan terang Kristus dan mengubahnya menjadi hasil yang positif. Sebuah foto yang berwarna indah di dalam setiap kehidupan yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita untuk kita jalani, itu adalah rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mengubah hal-hal yang tidak baik supaya dengan terangnya yang ajaib mengubahnya menjadi baik. Satu hal yang penting yang harus kita ingat, saudara, bahwa ketika kita diperlakukan secara tidak adil, ingat ada Tuhan Yesus yang senantiasa bersama dengan kita. Ada Tuhan Yesus yang senantiasa berjalan di sisi kita. Allah adalah Allah yang membela kita. Ketika kita membiarkan terang kasih Allah menyinari setiap keadaan kita, maka Ia akan sanggup mengubah luka hati yang kita alami menjadi sebuah gambar yang indah. Ia membentuk dan membangun karakter pribadi kita melalui hal tersebut. Ia membuat kita menjadi semakin kuat dan tangguh. Dan yang penting, Ia memakai luka hati kita untuk apa? Untuk kebaikan hati kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saya percaya setiap dari kita pernah mengalami yang namanya luka hati. Yang satu dengan lainnya tidak sama, tetapi di balik semuanya itu Allah punya rencana memanggil kita. Kalau kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka Allah yang besar akan sanggup mengubahkan sisi yang tidak baik atau sanggup mengubahkan luka hati kita menjadi indah,
menjadi terang kemuliaannya. Oleh sebab itu, Ia akan memakai luka hati kita menjadi kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mendapat penjelasan penuh atas semua luka hati yang kita alami selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Tapi percayalah, mungkin apabila kita suatu saat nanti masuk ke dalam surga, kita akan tahu mengapa hal-hal yang buruk Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak harus menjelaskan semuanya kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah daripada Ayub, bagaimana Ayub, dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang benar-benar mengikut Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan penderitaan dialami oleh Ayub. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin selama hari-hari ini Bapak Ibu setia di dalam mengiring Tuhan, tetapi Tuhan izinkan luka hati itu ada. Tuhan izinkan engkau mengalami luka hati sehingga membuat engkau sepertinya kecewa dengan Tuhan. Ingat saudara, seperti kisah daripada foto pada zaman dahulu, demikian pula Allah yang sama akan mengubah sisi negatif kita, akan mengubah luka hati kita, diterangi dengan firman-Nya, diterangi dengan kasih-Nya, sehingga kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hanya perlu bahwa Allah yang kita sembah sangat mengasihi kita, dan Dia mempunyai rencana atas kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, Dia juga yang akan berurusan dengan mereka yang telah melukai hati kita. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Biarlah keadaan luka hati yang kita alami semakin memproses kita, supaya kita diubah kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan merasakan sakit hati lagi. Hidup di dunia, luka hati pasti ada. Tapi ingat, sebagai warga negara kerajaan surga, biarlah luka hati yang kita alami diproses oleh Tuhan, sehingga melalui terangnya yang ajaib, kita diproses sampai kita tidak merasakan sakit lagi. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang singkat ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, oh Allah-Ku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, oh Allah-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali. Kami tahu di dalam dunia yang semakin hari semakin tidak menentu ini, pasti kami diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kami takut. Kami diperhadapkan dengan luka hati, kami diperhadapkan dengan luka batin, sehingga kami benar-benar merasa tidak mampu, sehingga kami benar-benar merasa tidak sanggup lagi.
Tapi kami tahu Tuhan, kasih-Mu yang sangat besar yang boleh memungkinkan kami kembali. Dengan kasih-Mu yang besar kami boleh ada di dalam kasih Tuhan. Meskipun kami mengalami hal-hal yang melukai hati kami, tapi kami tahu Tuhan menyertai kami. Tuhan yang akan memproses kami sampai kami merasakan tidak sakit lagi. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kalau kami sampai hari ini, oh ya Tuhan, boleh mengiring Tuhan. Meskipun dengan susah payah kami mengiring jalan Tuhan, meskipun kami harus memikul salib yang dibebankan di pundak kami, tapi kami tahu ya Tuhan, kematian-Mu yang telah menebus dosa-dosa kami, yang telah melayakkan kami, sehingga kami harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan kuat di dalam menjalani kehidupan yang ada, karena kami tahu ada upah yang menanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, supaya kami dimampukan, supaya kami tidak cengeng, supaya kami tetap berantusias di dalam kami mengiring Tuhan. Mari Roh Kudus yang akan menjadi penghibur, Roh Kudus yang akan memampukan kami menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Sebelum kami beraktivitas, kami mau menyerahkan kehidupan setiap jemaat-jemaat-Mu. Apa yang akan dilakukan, apapun yang akan dikerjakan, apapun cita-cita apa yang akan planningkan, Tuhan juga akan tolong. Tuhan ambil bagian di dalamnya, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik sekalipun, kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan, yang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang lemah Tuhan yang akan kuatkan, yang cemas Tuhan yang akan hiburkan, yang sedang alami jalan buntu Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, yang alami duka cita Tuhan gantikan dengan sukacita yang datangnya dari Bapa. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang pada pagi hari ini mendengar, yang pada pagi hari ini mengikuti doa pagi secara online dengan tulus hati yang paling dalam, dengan hati yang rindu, hati yang terbuka, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang baru, berkat jasmani, berkat rohani akan mengikuti kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kami akan dimampukan menjalani hari yang baru. Mulai dari pagi, siang, sore hingga kembali malam nanti, kami percaya Tuhan berjalan di depan kami dan memampukan kami. Kami mau menyerahkan apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Kami sangat percaya Tuhan sudah menyediakan apa yang kami perlukan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memasuki hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap andalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.